seorang sutradara drama musikal itu apakah memang seharusnya juga punya kepekaan musikalitas Oh, juga? benar, jelas. Jelas ya. Betul, itu kunci itu. Dari pertunjukan yang saya buat kemarin itu ada sekitar mungkin 5 lagu yang saya tolak. Padahal udah jadi. Kenapa itu? Gitu. Nggak cocok dengan Nggak cocok. emosinya atau? Betul, nggak cocok. Gitu. Oke. Jadi nggak cocok dan memang nggak pas gitu loh. Oke. Gitu. Jadi tolong diganti yang ini. Nah, gini ya. Kalau nggak beberapa teater tradisi kita itu mereka benar-benar cair. Mereka Ya. tidak memisahkan acting, tidak memisahkan musik, tari, bahkan rupa juga. Betul. Semuanya cair di sana. Apakah itu juga bisa disebut drama musikal? Ya, memang untuk teater rakyat gitu ya, teater rakyat, teater tradisional, memang kita itu punya khasnya Ya, sendiri ya, gitu ya, ya, punya khasnya ya. sendiri gitu. Jadi tiap-tiap daerah juga punya drama musikalnya gitu ya. Kalau di Jogja ya Langen Carito itu sangat drama musikal gitu. Semua teks dinyanyikan, Ya, ya, itu Langen ya. Carito gitu ya. Kalau di daerah lain ya pantun ada yang dinyanyikan gitu ya. Di misalnya juga di Jawa Barat ada eh, sandiwara Sunda yang juga dimusikalkan. Itu ada masing-masing daerah punya lah kayak gitu. Jadi eh, pasti punya akar-akar yang berbentuk drama musikal. Tapi teater rakyat gitu ya, teater rakyat itu belum tentu drama musikal. No. Gitu. Apa yang membedakan itu belum tentu teater Ya, kalau musikal? teater rakyat kan sama aja kayak teater modern gitu kan ya. Jadi maksudnya sama bahwa si aktor itu ya dialog. Meskipun nanti ada nyanyinya nggak masalah, Ya, tapi ya, ya. tapi bahwa persentase pertunjukan si aktor itu ya acting gitu ya. Meskipun bedanya kan kalau teater rakyat dia nggak berangkat dari naskah misal gitu ya. ya. Dia penuh dengan improvisasi dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi pembedanya bahwa drama musikal itu dialog yang dinyanyikan. Oke. Ya kalau di kita di Jogja ini ya Langen Carito lah. Kalau ya, kita nonton Langen Carito tuh dari awal semua dialog itu dinyanyikan gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu drama musikal. Versi tradisi kita. Oke. Wah, Gitu. menarik juga ya, Pak. Berarti kalau kayak misalnya taruhlah wayang wong gitu ya. Ya. Wayang wong kan mereka sebenarnya malah punya pakem ini ya, intonasi, aksen sendiri ketika ngomong dialog tertentu mereka menggunakan irama tertentu. Ya, Apakah itu juga betul. bisa disebut drama musikal lah? Kalau wayang wong kan memang dia punya pakem sendiri Ya, gitu ya. ya. Dan dialog-dialognya kan juga nggak semua dinyanyikan Ya, gitu. Tapi dia punya pakem gestur gitu ya yang kalau tokoh Arjuna ya harus kayak gitu. Tubuhnya harus gitu Ya, ya. ya. Werkudara ya harus kayak gitu ya. Pakem-pakemnya seperti itu. Ya. Tapi kan dialognya tetap diucapkan. Dominannya pada tariknya. Gitu. Itu kalau wayang orang. Bahkan walaupun memang kan kalau nggak salah wayang itu kayak ngomong, kalau ketika ngomong kan ada kowe iki ya, gitu kan ada Iya, iramanya. iya. Tapi itu Tapi itu bukan lagu. bukan lagu ya. Oke. Nah, itu cuma Mong contoh ya. cuma intonasi aja. Kita Oke, cuma intonasi oke. untuk membedakan bahwa ya itu udah warnanya memang kayak gitu gitu. Udah kearifannya udah seperti itu Iya, gitu. iya. Nah, kalau selama ini kalau melihat itu yang menggubah atau mengaransemen lirik menjadi lagu itu ada sendiri atau Iya, betul. Jadi di drama musikal itu memang ada ada satu bagian, ada tim gitu ya. Dia memang menafsirkan dialog menjadi irama lagu. Nah, ini juga sebetulnya kunci gitu ya. Ya, ini juga kunci gitu loh. Betul. Karena kalau dia nggak paham, dia akan menciptakan semua dialog menjadi lagu. Gitu kalau dia nggak paham Ya, gitu ya. Nah, ya, ini juga yang terjadi tarik menarik saya sutradara sama penata lagu itu gitu. Jadi nggak semua harus dijadikan lagu gitu, tapi ada dialog gitu. Itu didialogkan tapi ada nadanya. Ya kayak gitu ya. Gitu kan. Oh, kalau lagu ya seperti kita lihat lah lagu-lagu Peter Pan misalnya gitu kan. Ya lagu-lagu yang biasa itu. Nah, kebanyakan kejebak gitu ya bahwa drama musikal itu semuanya dibikin lagu kayak gitu. Jadi
apa ya ngeflat nantinya Ya, gitu ya, 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 gitu. Tapi enggak gitu. Ada juga yang dialog. Kalau misalnya nanti teman-teman berkesempatan nonton ya di YouTube, buka aja deh Niskala Nawasena gitu ya. Jadi ada dialog yang itu dia berdialog. Tapi apa dialognya itu seperti dilagukan gitu. Jadi ada yang misalnya saya ingat misalnya adegannya. Kau akan merasakan kehidupan baru misalnya gitu ya. Terus dialog. Tapi masalahnya banyak rakyat yang terbunuh. Ah, Maka kau harus kayak gitu. Jadi apa tidak selalu semua instrumen musik tuh harus bunyi gitu ya. Gitu. Tidak semua harus dibikin lagu kayak lagu-lagu pop kayak gitu. Nah, itu kan juga apa mengatur irama gitu ya. Supaya yang enggak jenuh lah kayak gitu. Nah, jadi memang peran sutradara dengan peran penata lagu itu sangat vital di sana gitu loh. Kemampuan menciptakan nada irama itu juga kan kunci juga gitu kan. Gitu. Orang sampai bisa apa ya bisa apa bisa enak gitu untuk dinikmatin gitu ya. Ya disitulah seninya gitu loh. betul. Berarti seorang sutradara drama musikal itu apakah memang seharusnya juga punya kepekaan musikalitas juga? Benar, jelas. Jelas ya. Betul, itu kunci itu. Susah kalau sutradara musikal nggak punya musikalitas gitu ya. Walaupun misalnya dia cuma menyerahkan kepada arrangernya itu juga nggak bisa juga gitu seperti itu ya. Sulit tetap gitu. Dari pertunjukan yang saya buat kemarin itu ada sekitar mungkin 5 lagu yang saya tolak. Padahal udah jadi. Kenapa itu? Nggak cocok dengan Nggak cocok. emosinya atau? Betul, nggak cocok gitu. Oke. Jadi nggak cocok dan memang nggak pas gitu loh. Oke. Gitu. Jadi tolong diganti yang ini. Ah. Gitu. Terus ya kayak gimana misalnya? Terus ya saya kasih referensi misalnya gitu. Ini lagunya model-model gini gitu. Terus misalnya ada karena teman-teman pemusik kan beda dengan bukan orang teater gitu kan ya, gitu. Misalnya teman pemusik ya dia menciptakan lagu yang enak aja gitu secara intonasi, nada misalnya gitu yang sekiranya wah ini kayaknya keren nih gitu ya, kayak gitu. Tapi kan misalnya permasalahannya lagu itu akan ditempatkan pada situasi, pada adegan tertentu gitu kan. Nah, itu sutradara yang paham. Betul. Gitu. Nah, coba saya transferkan ke penata lagunya. Coba dong, ini suasananya mungkin enggak patriot kayak gini misalnya gitu. Coba yang ada unsur unsur magisnya misalnya kayak gitu ya. Udah dibuat lagi gitu. Jadi memang ada di situ ada tawar-tawaran gitu loh. Bahwa ya pada ujungnya tetap sutradara ya yang karena dia yang paling bertanggung jawab nanti. Jadi kalau dia merasa nggak pas ya minta diganti lah gitu. Tapi ya beruntung lah partner saya kemarin terbuka gitu ya. Gitu. Tadi saya juga bisa menjelaskan bahwa ini adegan ini kayaknya nggak pas kalau model lagunya kayak gini. Ini yang instrumen kayaknya yang muncul cukup organ aja misalnya gitu. Organ terus cobalah dimasuk suara biola sama sampek sama seruling misalnya gitu. Coba digabungkan kayak gitu. Kan nggak mungkin sutradara yang nggak punya musikalitas bisa ngatur kayak gitu kan gitu. Berarti sampai sedetail itu ya, maksudnya seorang sutradara drama musikal memang paling enggak dia bisa menentukan aku butuh iringan dengan Iya, ini betul, gitu betul. ya? Jadi nggak hanya ngatur suasana, blocking, garis gitu ya, keseimbangan panggung kayak gitu. Tapi juga ini penonton lagi nguping nih gitu ya. Ini dominasi penonton ini ada di kuping. Jadi di telinga. Jadi harus punya kepekaan itu juga gitu. Ini dari awal ini 15 menit pertama ini semua instrumen muncul semua nih misalnya gitu ya. Nah, disitulah ya sutradara bisa mengarahkan bahwa coba yang ini istirahat dulu, yang ini main misalnya kayak gitu. Sampai kayak konduktor gitu ya malah manunya ya posisinya ya. Ya semacam itu. Kalau konduktor kan dia udah memandu lagu yang udah jadi gitu ya. Bener. Nah, kalau sutradara ya dia lebih ke juga menyeleksi juga. Gitu. Ngatur, nyeleksi supaya seluruh pertunjukan itu punya dinamikanya yang solid gitu ya. Kayak gitu. Nah, begitulah. Oke. Pernah nggak bermain-main dengan taruhlah misalnya liriknya itu sedih tapi coba deh bikin nadanya ceria gitu. Itu kan kontras tau sebenarnya. Pernah nggak bermain-main seperti itu? Sepanjang saya bikin drama musikal gitu ya.
karena temanya memang saya seneng kalau drama musikal itu temanya tentang tragedi gitu ya. Kemudian tentang politik, kerajaan misalnya kayak gitu. Jadi saya belum pernah mengkontraskan seperti itu gitu ya. Jadi lagu sedih disenangkan kayak gitu. Tetapi untuk menciptakan suasana itu misalnya di tengah kesedihan gitu ya, saya menggunakan misalnya idiom goro-goro misalnya gitu ya, untuk membiaskan misalnya gitu ya, supaya tidak terus-terusan berlarut-larut gitu ya. Saya masukkan misalnya idiom punakawan untuk menyisipkan di tengah kesedihan itu misalnya kayak gitu. Karena prinsipnya tragedi itu gitu ya, ya penonton harus diajak ketawa dulu tuh gitu. Komedi adalah puncak tragedi. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau cerita tragedi itu nggak melulu dari awal sampai akhir harus dibangun kesedihan gitu ya. Dan sebetulnya cara itu juga udah digunakan oleh naskah-naskah klasik gitu ya. Bahwa di tengah-tengah kesedihan pasti ada kelucuan-kelucuan yang sengaja diciptakan gitu. Kayak gitu. Ya itu trik lah gitu, tips buat supaya tragedinya justru malah menjadi kena gitu. Gitu. Wah, menarik ya, karena ternyata drama musikal itu tidak sederhana ini ya. Membuat sebuah pertunjukan teater yang ada lagunya tidak sederhana itu, tapi memang ya itu ada kompleksitas Ya. bagaimana menghitung dengan rigid, bahkan memilih irama pun juga harus dihitung ya. Nah, itulah. Agar Saya tidak yang menarik kemarin itu pada saat casting gitu ya, pada saat casting si penata lagu itu enggak jadi enggak bikin lagu kemudian nyuruh penyanyi untuk nyanyi, enggak. Tapi sebelum dibikin lagu itu diukur dulu. Jadi si penata lagu tuh akan bikin lagu, tahu si penyanyinya tuh ketinggian oktav sampai berapa, rendah oktavnya sampai berapa. Itu lebih memudahkan gitu. Ya biasa selama ini kan saya biasanya kalau teman-teman yang lain tuh kan udah dibikin aja. Nanti si aktor nih lagunya apalin, nih lagunya apalin. Wah, ntar kelabakan lah, kesusahan, baru benerin gitu. Kalau ini enggak, dari awal udah diukur gitu loh. Gitu. Coba nada tertingginya dia hitung. Oh segini. Paling rendah segini. Ini nyaman nih segini. Oke, udah dibikin lagu udah tahu dia. Oh segini dia nggak mampu nih. Gitu. Oke segini. Dibuatlah kayak gitu. Itu lebih efektif gitu loh. Ketimbang dia bikin duluan, si aktor dipaksa harus bisa. Benar. Ya memang gitu. Terkadang memang ada ini ya. Aku pernah nonton beberapa drama musikal, memang mereka menggunakan satu nada dasar yang sama, tapi terkadang apalagi kalau cowok cewek kan punya ini ya, range suara yang berbeda. Itu dia gitu. Jadi menarik juga. Jadi di si penata lagu tuh tahu lagu ini akan dinyanyikan oleh siapa. Dan tahu si penyanyi itu punya kemampuan batasan-batasannya seperti apa. Gitu. Oke. Wah, ini juga salah satu tips ya bagaimana menjadi seorang arranger musik itu juga harus paham siapa yang akan membawakan. Terima kasih Rano, obrolannya yang sebenarnya asik banget loh ini, ngomongin soal drama musikal, karena belum pernah ya di Berita Teater kita ngobrolin soal drama musikal. Semoga ini bisa menjadi jembatan, kita akan ngobrolin soal drama musikal lebih jauh dan lebih mendalam. Semoga kita bisa ngobrol lagi Rano Oke, siap. di lain waktu, karena aku yakin Rano ini ilmunya tidak ada habisnya lah. Nah, sekarang kita lagi ngomongin drama musikal. Terima kasih Rano. Kita jumpa lagi dengan episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya.